Bab 491. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Sebagai seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di wilayah Tianwu, Adipati Jin tahu bahwa Su Ling di depannya jelas bukan Su Ling yang dulu. Karena aroma, Su Ling di depannya sedikit lebih ganas dan jahat dari sebelumnya, seperti klan iblis yang tercatat dalam buku-buku kuno. Xiao Hei, aku akan mengendalikan tubuhku. Su Ling berkata dengan pikirannya. Bagus. Kucing hitam itu mengangguk, mendapatkan kembali kesadarannya, dan Su Ling mengendalikan tubuhnya. Su Ling mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Saat ini, dia mengerutkan kening, menatap dingin ke arah ayah mertua Jin dan berkata, Ayah mertua Jin, jika kamu benar-benar layak menjadi orang yang paling dekat dengan pangeran besar, kamu bahkan dapat mengeluarkan harta surgawi yang begitu berharga. Su Ling, aku harus mengakui bahwa kamu benar-benar mengejutkanku. Ketika pangeran besar mengirimku untuk membunuhmu sebelumnya, aku bertanya-tanya apakah pangeran besar membuat keributan. Bagaimanapun, tingkat kultivasiku jauh lebih tinggi darimu. Tetapi kamu benar-benar mengejutkanku dalam Perang Dunia Pertama hari ini. Sayap emas Pastor Jin bergetar sedikit di belakangnya dan melayang di udara. Dia mengambil harta karun langkah surga dengan pola susunan, menatap Su Ling dengan serius, dan berkata, keterampilan kultivasimu rumit dan dapat berubah, dan kamu bahkan dapat mengubah napasmu, seolah-olah kamu adalah orang yang berbeda. Duke Jin memujinya dengan salah. Su Ling tersenyum dan berkata, baru saja, napasnya memang berubah, tetapi bukan untuk seseorang, tetapi untuk seekor kucing. Pastor Jin, seberapa yakin kamu bahwa kamu dapat membunuhku jika kamu tidak menggunakan harta karun itu? Su Ling setengah menyipitkan matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak yakin. Duke Jin berkata dengan suara yang dalam bahwa transformasi sihir yang baru saja dilakukan oleh Su Ling benar-benar aneh dan mengejutkan. Dia tidak dapat menahannya hanya dengan keterampilan anak surga dan buminya. Namun, bagaimana Duke Jin tahu bahwa transformasi sihir itu berasal dari formula sihir tak terkalahkan yang tidak lengkap? Tentu saja, dia tidak dapat menahannya dengan keterampilan anak surga dan buminya. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Ayah mertua Jin, Anda mewakili keinginan Pangeran Agung. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Pangeran Agung tentang saya sekarang. Su Ling, apakah Anda bersedia menuruti perintah Pangeran? Jika Anda menuruti perintah Pangeran, saya berjanji, Anda akan menjadi tangan kanan Pangeran. Tatapan mata Ayah Jin tegas dan dalam. Tidak, Su Ling menggelengkan kepalanya. Su Ling, Anda benar-benar jenius. Saya tidak bermaksud membunuh Anda. Namun, jika Anda bersikeras melawan pangeran sampai akhir, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Anda di sini bahkan jika saya menghancurkan harta karun Tianji di tangan saya hari ini. Mata Pastor Jin suram dan berkata dengan dingin. Duke Jin, Su Ling bertekad untuk menekuni seni bela diri yang paling kuat dan tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan kekaisaran. Namun, jika pangeran besar bersikeras membunuhku, aku tidak keberatan bertarung dengan pangeran besar sampai akhir. Tentu saja, aku tidak bermaksud membunuhmu, tetapi jika kau harus menahanku, aku tidak keberatan membunuhmu. Su Ling mengerutkan kening, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan berkata, bunuh aku. Mendengar ucapan itu, ayah mertua Jin tercengang dan berkata dengan heran, Su Ling, caramu seharusnya sudah habis. Mengapa kau bisa membunuhku? Mendengar ini, Su Ling langsung terkekeh. Dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan melihat api hitam. Berkobar liar di telapak tangannya, mempesona dan penuh dengan pencegah seperti ular mamba hitam. Ini adalah api neraka dari Akademi Danwu. Itu jatuh ke tanganmu. Tidak heran dan Wang Lohe tidak memiliki api sepanjang waktu. Adipati Jin sekilas mengenali bahwa api di telapak tangan Su Ling adalah api neraka. Ia terkejut. Api itu sangat luar biasa. Tetapi api ini saja tidak cukup untuk membunuhku. Ayah mertua Jin berteriak dingin, tiang lampu di tanganku adalah yang ditinggalkan oleh seorang ahli pola susunan tingkat 7. Tiang itu diukir dengan pola susunan. Itu masih harta karun tingkat surga, dan kekuatannya sebanding dengan harta karun tingkat Wang. Haha, Su Ling tersenyum beberapa kali dan mengeluarkan pedang Tian Huang. Bilah tajam itu meledak dalam sekejap. Hah, Adipati Jin tertegun dan berkata, pedang yang bagus. Pada saat ini, hati ayah Jin sangat terkejut.
Adipati Jin mengenali bahwa pedang di tangan Su Ling jelas merupakan harta karun teras raja, dan itu adalah harta karun teras raja yang asli. Tidak seperti tiang lampu di tangannya, itu hanya sebanding dengan harta karun teras raja. Tidak cukup untuk membunuhku, Adipati Jin berkata dengan suara yang dalam. Ia sangat percaya diri karena ia masih memiliki kartu yang belum digunakan. Dia yakin tidak akan sulit baginya untuk membunuh Su Ling selama dia menggunakan semua kartunya. Su Ling juga sedikit mengernyit. Adipati Jin benar-benar luar biasa. Dia layak menjadi seniman bela diri di puncak alam Tianwu. Dia bisa mengenali harta karun teras raja dan bahkan api neraka sekilas. Su Ling mengeluarkan dua harta karun ini, tetapi itu tetap tidak membuat Adipati Jin takut, yang membuat Su Ling merasa sedikit aneh. Bagaimana dengan ini ditambah ini? Mata Su Ling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Saat itu, dia mengeluarkan tulang giok dari lengannya. Tulang itu ramping dan penuh pesona, dan ada garis-garis indah terukir di tulang itu. Garis-garis itu alami, bukan lusa. Ini tulang unicorn. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Jelas-jelas ada di tangan Sang Guanmi. Bagaimana bisa jatuh ke tanganmu? Apakah kau sudah mengerti metode unicorn? Adipati Jin terkejut dan menyadari bahwa tulang giok di tangan Su Ling adalah tulang unicorn lagi. Bukan rahasia lagi di ibu kota kekaisaran bahwa Sang Guanmi mendapatkan tulang unicorn dari 100.000 gunung. Sayangnya, dengan bakat Sang Guanmi, ia gagal memahami metode unicorn yang terkandung dalam tulang unicorn. Namun sekarang, tulang unicorn itu jatuh ke tangan Su Ling. Sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Sang Guanmi memberikan tulang unicorn itu kepada Su Ling? Aku belum mengerti metode unicorn. Namun, garis-garis yang terukir pada tulang unicorn itu seharusnya adalah metode unicorn. Aku telah berlatih metode susunan. Garis-garis ini mirip dengan pola susunan, dan aku akan segera memahaminya. Oleh karena itu, aku akan segera mempelajari metode unicorn. Su Ling tersenyum. Su Ling, apa hubunganmu dengan Sang Guanmi? Ayah Jin berkata dengan dingin, bagaimana tulang unicorn di tangannya bisa jatuh ke tanganmu? Dia kehilangan tulang unicorn ini kepada kakak laki-lakiku. Su Ling tersenyum dan menjelaskan. Begitu, Ayah Jin mengangguk sambil berpikir. Tiba-tiba, matanya tenggelam dan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat berlatih metode Kirin. Bagus, Su Ling tersenyum. Haha, itu konyol. Metode Kirin yang tercatat dalam tulang Kirin tidak pernah dipahami bahkan oleh para jenius seperti Sang Guan Annihilation. Denganmu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memahami metode Kirin? Adipati Jin langsung tertawa dan bertanya, bagaimana kalau kita bertaruh? Su Ling menahan senyum di wajahnya, menatap ayah mertua Jin dengan serius dan berkata, bagaimana? Apa? Ayah Jin sangat aneh. Beri aku waktu setengah jam. Jika aku berhasil berlatih metode Kirin setelah setengah jam, maka kau akan kalah. Jika aku tidak berhasil berlatih metode Kirin setelah setengah jam, maka aku akan kalah. Jika kau kalah, kau akan menukar tiang lampu emas di tanganmu dengan nyawamu. Tanpa diduga, jika aku berhasil berlatih metode Kirin, maka kau pasti bukan lawanku. Jika aku kalah, maka aku rela dibunuh olehmu. Su Ling berkata dengan sangat serius. Mendengar apa yang dikatakan Su Ling, ayah mertua Jin terdiam. Tanpa sadar ia mengepalkan tiang lampu emas di tangannya. Su Ling telah mengeluarkan banyak harta sejauh ini. Jika pertempurannya sulit, Duke Jin tahu bahwa ia mungkin tidak dapat membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling tidak hanya memiliki api neraka api penyucian, tetapi juga memiliki pedang raja. Kekuatan komprehensifnya tidak lemah. Baiklah, saya berani bertaruh denganmu. Pastor Jin mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, setengah jam. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk berlatih metode Kirin. Setelah setengah jam, jika kamu kalah, kamu akan bunuh diri. Kirin adalah binatang buas purba. Meskipun statusnya tidak sebagus Jinwu purba, Phoenix, naga asli, dan binatang buas lainnya, Kirin tentu saja dapat menempati peringkat 10 teratas di antara banyak binatang buas purba. Binatang buas purba terlahir dengan tulang gelap dan metode harta karun. Metode Kirin adalah harta karun yang dimiliki Kirin sejak lahir. Metode harta karun ini terukir pada tulang gelap unicorn. Untuk mendapatkan metode Kirin, seniman bela diri biasa harus memburu dan membunuh Kirin, menghilangkan tulang hitamnya, dan kemudian memahami garis-garis misterius pada tulang hitam tersebut.
Meskipun kekuatan metode Kirin tidak sekuat metode tak terkalahkan, metode Kirin, bagaimanapun juga, adalah harta karun yang melekat pada binatang buas purba, dan kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan metode keterampilan biasa. Anda tahu, Kirin dapat memegang posisi 10 besar binatang buas purba, dan ketergantungan terbesarnya adalah metode Kirin. Jika tidak ada metode Kirin, kekuatan Kirin akan melemah beberapa kali. Tulang patah seperti batu giok di tangan Suling adalah tulang hitam di tubuh binatang buas kuno Kilin. Meskipun tulang yang patah tidak lengkap, garis-garis yang terukir masih utuh. Dengan kata lain, selama Anda dapat memahami garis-garis yang diukir pada tulang hitam, Anda dapat memahami metode Kirin. Adipati Jin tahu bahwa tulang yang patah itu awalnya jatuh ke tangan Sangguanmi, dan Sangguanmi telah memberikan tulang Kirin yang berharga itu kepada Pangeran Besar. Namun, sangat disayangkan bahwa Pangeran Besar tidak memahami metode Kirin, jadi dia mengembalikan tulang Kirin itu kepada Sangguanmi. Sangguanmi adalah putra surga yang paling disukai di ibu kota kekaisaran. Meskipun dia memiliki tulang Kirin, dia tidak dapat memahami metode Kirin. Oleh karena itu, Adipati Jin tahu betapa tabunya garis-garis pemotongan segel di tulang unicorn. Suling berani bertaruh dengannya, yang hanya menunjukkan bahwa Suling benar-benar bodoh dan tidak tahu betapa sulitnya mempraktikkan metode Kirin. Pada saat itu, Adipati Jin tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan menyingkirkan sayap emas di belakangnya. Tatapannya sangat dingin. Dia menatap dingin ke arah Suling yang memegang tulang Kirin dan berkata, "Suling, apakah kamu tidak mulai memahami tulang Kirin? Setengah jam kemudian, jika kamu tidak berhasil mempraktikkan metode Kirin, kamu akan kalah. Jangan lupa janjimu." "Hehe, aku Suling. Aku serius dengan apa yang aku katakan." Suling terkekeh. Suling tahu bahwa jika perang antara dia dan Duke Jin berlanjut, aku khawatir dia mungkin tidak akan bisa menang atau kalah dalam waktu setengah hari. Meskipun Duke Jin kuat, Suling memiliki banyak harta, termasuk api penyucian dan api dunia bawah serta pedang Tianhuang. Jika kita memaksakan perang, Suling mungkin tidak akan kalah. Namun, sulit baginya untuk mengalahkan ayah mertua Jin. Daripada bertarung dengan sengit, lebih baik bertaruh dan datang dengan lebih gembira. Suling percaya diri dalam mempraktikkan keterampilan tersebut. Meskipun metode Kirin yang terukir pada tulang Kirin sulit dipahami, Suling telah mempraktikkan cara pola susunan. Dia percaya bahwa dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Metode Kirin adalah keterampilan tingkat tinggi. Untuk mengembangkan keterampilan tingkat ini, kamu perlu menggunakan kekuatan jiwa. Suling mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan acuh tak acuh di dalam hatinya. Kemudian dia memusatkan momentumnya. Karena ayah mertua Jin berjanji memberinya waktu setengah jam untuk berlatih, ayah mertua Jin tidak akan membantunya dalam setengah jam ini. Suling jatuh dari udara dan duduk bersila di pohon besar. Matanya sedikit tertutup dan wajahnya tanpa ekspresi. Dia mengepalkan tulang unicorn giok di tangannya. Kekuatan jiwaku telah mencapai 4 tingkat. Dengan tingkat kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya dapat memahami tulang Kirin. Dikombinasikan dengan cara pola susunan, aku dapat memahami metode Kirin. Suling berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Metode Kirin benar-benar luar biasa. Sebelumnya, Suling menyamar sebagai Dan Wuchen dan memenangkan tulang Kirin ini dari Sangguanmi. Suling tahu sejak lama bahwa metode Kirin terukir di tulang Kirin. Sayangnya, pada saat itu, kekuatan jiwa Suling tidak cukup kuat, dan pemahamannya tentang cara pola belum mencapai tingkat itu, jadi dia tidak dapat memahami metode Kirin sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Dengan bendera 100 hantu, kekuatan jiwa Suling meningkat pesat. Sebelumnya, di Gunung Heifeng, Suling dipaksa untuk memahami pola susunan dan bahkan menghancurkan segel pengikat. Dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang cara pola susunan. Pada saat ini, Suling menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya sedikit gemetar dan menyuntikkan semua kekuatan jiwanya ke tulang unicorn di tangannya. Bas, kekuatan jiwa disuntikkan ke tulang unicorn. Pada saat itu, Suling merasa bahwa kekuatan jiwanya seperti memasuki lautan luas. Di lautan luas ini, ada banyak garis indah yang mengambang dan tenggelam. Garis-garis itu sangat aneh dan memberi orang perasaan yang tak terlukiskan. Jiwa Suling jatuh ke tulang unicorn, tetapi kesadarannya berusaha untuk tetap terjaga. Pada saat itu, dia tampaknya berada di depan lautan, menatap garis-garis indah itu. Kemudian,
Kesadaran Suling mulai memata-matai warisan yang ditinggalkan oleh Master Pola Arai 7 tingkat dalam benaknya. Ahli pola susunan tingkat 7 jelas merupakan ahli pola susunan tingkat tinggi. Ketika mereka mencapai tingkat ini, mereka pasti telah melihat pola-pola yang indah dan aneh yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba menafsirkannya. Bagaimanapun, metode Kirin adalah pola yang terukir pada tulang Kirin. Bahkan jika metode Kirin tidak jelas dan sulit dipahami, seberapa sulitkah untuk memahaminya selama pola-pola aneh tersebut dapat ditafsirkan dengan jelas. Kesadaran Suling mengintip ke dalam warisan ahli pola susunan tingkat 7, sementara jiwanya merenungkan garis-garis pada tulang Kirin. Saat ini, Suling bekerja dengan satu hati dan dua tujuan. Dia membandingkan garis-garis yang terukir pada tulang Kirin dengan garis-garis yang ditinggalkan oleh ahli pola susunan tingkat 7. Ada lebih dari 100 garis yang terukir pada tulang Kirin. Garis-garis ini pasti metode Kirin. Selama kamu dapat memahami garis-garis ini secara menyeluruh, kamu dapat memahami metode Kirin. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya. Wang Huan dan Wu Qichai tetap berada di dekatnya dan menatap Suling dengan saksama. Wang Huan dan Wu Qichai ingin menghentikan Suling dari berjudi tadi. Bagaimanapun, metode Kirin bukanlah produk biasa. Mustahil untuk memahami metode Kirin dalam waktu setengah jam. Suling memang memiliki bakat dalam seni bela diri. Ia mengembangkan keterampilannya dengan sangat cepat, tetapi tingkat keterampilannya sebelumnya tidak tinggi. Dibandingkan dengan metode Kirin yang misterius, keterampilan tersebut tidak layak disebut. Keterampilan tingkat tinggi seperti metode Kirin membutuhkan waktu pemahaman dan spekulasi yang lama. Hanya dengan cara ini metode Kirin dapat dipahami secara menyeluruh. Setengah jam, Suling benar-benar berani mengatakan bahwa hanya butuh waktu setengah jam untuk berlatih metode Kirin. Jika Suling benar-benar memahami metode Kirin dalam waktu setengah jam, saya khawatir itu akan mengejutkan semua orang. Suling, kamu harus maju. Meskipun ia tidak percaya Suling dapat menyelesaikannya, Wang Huan memilih untuk mendukung Suling dan menyemangatinya. Mata Suling terpejam, ia tidak dapat melihat ekspresi Wang Huan dan Wu Qichai. Ia asyik dan memfokuskan seluruh perhatiannya untuk berlatih metode Kirin. Benar, garis-garis pada tulang unicorn memang mirip dengan pola susunan. Aku benar-benar dapat menemukan garis-garis itu dalam warisan master pola susunan tingkat 7 dalam pikiranku. Mulut Suling sedikit terangkat, dan hatinya sangat terkejut. Dia berkata dengan suara yang dalam, sepertinya aku khawatir tidak akan lama lagi sebelum aku dapat sepenuhnya memahami metode Kirin. Waktu berlalu dengan cepat, tidak lama, setengah jam, akan segera berlalu. Suling mengerutkan kening. Dia sekarang menghadapi masalah terbesar. Dia tidak dapat menemukan garis ke-100 pada tulang unicorn dalam benaknya. Sialan. Kupikir master pola susunan tingkat 7 seharusnya mempelajari tulang unicorn. Tetapi sekarang tampaknya bahkan master pola susunan tingkat 7 sulit untuk memahami pola pada tulang unicorn. Bukankah lebih sulit bagiku untuk mempraktikkan metode unicorn? Suling tampak sangat bermartabat. Lebih dari 100 garis terukir pada tulang unicorn. Hampir semua garis itu adalah pola susunan. Suling dapat menemukan hampir semuanya dalam warisan yang ditinggalkan oleh master pola susunan tingkat 7. Tetapi sekarang, butir ke-100 tidak dapat ditemukan, yang secara langsung membingungkan Suling. Suling, pertama-tama lewati butir ke-100 dan cari tahu butir ke-101. Kucing hitam itu berbaring dalam kemarahan Suling dan berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan jiwanya lebih kuat dari Suling, tetapi sayangnya, ia tidak memahami cara pola susunan, yang membuatnya tidak dapat membantu Suling memahami pola-pola tersebut. Baiklah, begitu. Suling mandek di garis itu terlalu lama, mengakibatkan banyak waktu terbuang sia-sia. Masih ada lebih dari 20 garis yang tersisa. Ia harus bergegas secepatnya. Benar saja, setelah melewati butir ke-100, kecepatan Suling dalam memahami butir pada tulang unicorn melonjak beberapa kali lipat. Pada saat ini, kekuatan jiwa Suling disuntikkan dengan gila-gilaan ke tulang Kirin, dan kesadarannya adalah untuk memata-matai warisan dari master pola susunan 7 tingkat. Keduanya terus-menerus dibandingkan, dikombinasikan dengan pemahaman unik master pola susunan 7 tingkat tentang garis-garis itu, Suling memahaminya dalam waktu singkat. Setelah memahami garis-garis belakang, hanya ada garis ke-100 yang tersisa untuk menjebak Suling. Garis itu benar-benar aneh, tampak seperti busur, tetapi memiliki tepi dan sudut.
Itu dibuat sketsa dalam satu goresan, memberi orang rasa misteri yang istimewa. Seiring berjalannya waktu, keringat dingin mulai membasahi dahi Suling. Ia asyik memikirkan kalimat-kalimat itu dan sama sekali tidak berani teralihkan. Suling, waktumu tidak banyak lagi. Aku sarankan kau menyerah saja. Kalimat-kalimat yang terukir di tulang Kirin itu benar-benar metode Kirin. Sayangnya, bahkan Sang Guan Mi pun tidak bisa memahami kalimat-kalimat itu. Terserah padamu, bagaimana kau bisa memahami kalimat-kalimat itu? Suara ayah mertua Jin sedikit tajam. Ia langsung tersenyum beberapa kali, menatap Suling dengan wajah pucat dan berkata dengan acuh tak acuh. Ketika Sang Guan Mi baru saja mendapatkan tulang Kirin, dia benar-benar mengejutkan seluruh ibu kota kekaisaran. Bagaimanapun, tulang Kirin adalah harta karun, dan metode Kirin yang terukir pada tulang Kirin adalah harta karun tertinggi. Meskipun kekuatannya tidak sekuat metode tak terkalahkan, itu tidak kalah dari metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Oleh karena itu, di ibu kota kekaisaran, banyak orang yang iri dengan tulang unicorn ini. Di antara mereka, termasuk Pangeran Agung. Kemudian, Sang Guan Mi memberikan tulang Kirin kepada Pangeran Agung, tetapi Pangeran Agung tidak dapat memahaminya. Dia mengembalikan tulang Kirin kepada Sang Guan Mi, dan Sang Guan Mi tidak dapat memahami garis-garis pada tulang Kirin. Akibatnya, tulang unicorn yang berharga itu langsung menjadi tulang terbuang tanpa nilai. Sekarang, tulang unicorn jatuh ke tangan Suling. Bahkan jika Suling memiliki kekuatan yang kuat dan bakat yang tinggi, lalu kenapa? Suling masih tidak dapat memahami metode Kirin. Karena garis-garis pada tulang unicorn benar-benar terlalu aneh dan tidak dapat diprediksi untuk dipahami orang. Sang Guan Mi juga pergi ke negara-negara kuno di luar sana untuk mencoba menemukan ahli pola susunan dan menafsirkan pola pada tulang unicorn, tetapi sangat disayangkan bahwa bahkan ahli pola susunan tidak dapat memahami pola-pola tersebut. Karena alasan ini, Duke Jin berani menyimpulkan bahwa bagaimanapun juga, Suling tidak dapat memahami tulang Kirin, dan mustahil untuk berhasil mempraktikkan metode Kirin. Benar saja, seperti yang diharapkannya, wajah Suling memucat dan wajahnya berkeringat. Jelas bahwa dia bingung dengan tulang Kirin. Berapa banyak waktu yang tersisa? Duke Jin melihat kelima seniman bela diri di wilayah Tianwu yang tidak jauh dan bertanya. Tuan Huijin, sebuah dupa terbakar. Seorang seniman bela diri di alam seni bela diri surga, wajahnya sangat serius, tetapi hatinya penuh dengan cibiran. Suling memiliki delusi untuk mengetahui tulang Kirin dan mempraktikkan metode Kirin dalam waktu setengah jam. Apakah mungkin, dari awal taruhan, seniman bela diri Tianwu menyalakan sebuah dupa? Ketika dupa terbakar, itu akan berakhir dalam waktu setengah jam. Ketika dupa habis terbakar, Suling akan menggantung dirinya sesuai dengan perjanjian. Saat memikirkan penampilan Suling ketika dia bunuh diri nanti, beberapa senyuman muncul di wajah seniman bela diri di wilayah Tianwu. Suling akhirnya sekarat. Wang Huan dan Wu Qichai sangat sedih. Mereka berpikir tentang bagaimana cara membawa Suling nanti. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Suling dapat menemukan tulang Kirin dalam waktu setengah jam dan berhasil mempraktikkan metode Kirin. Cara terbaik untuk menyelamatkan nyawa Suling adalah dengan membawa Suling pergi. Wu Qichai dijebak oleh dua seniman bela diri di wilayah Tianwu. Dia mengerutkan kening dan tidak bisa menahan napas, bisakah dia bekerja keras? Mata Wang Huan tampak suram, menatap dingin ke arah lima seniman bela diri Tianwu dan Adipati Jin, yang berada di puncak Tianwu. Jika dia hanya akan dibunuh, dia tidak akan melanggar larangannya, tetapi sekarang, Suling adalah orang yang akan dibunuh, dan dia tampaknya tidak punya pilihan. Bisakah aku melanggar larangan itu padaku dan menahan Suling dengan paksa? Wang Huan tampak sangat bermartabat di wajahnya dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hatinya, larangan itu awalnya digunakan untuk balas dendam, tetapi untuk melindungi hidup Suling, aku hanya bisa melanggar larangan itu terlebih dahulu. Pada saat ini, tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Wang Huan dalam hatinya. Wang Huan telah mengambil keputusan. Setelah setengah jam, selama Adipati Jin ingin mengejutkan Suling, dia akan melanggar larangan itu tanpa ragu-ragu dan membawa Suling dengan paksa. Dia yakin bahwa selama dia melanggar larangannya sendiri, bahkan jika Adipati Jin adalah 9 puncak Tianwu, dia mungkin tidak dapat menghentikannya untuk membawa Suling. Suling terjebak oleh garis ke-100, tetapi dia masih belum bisa mengetahuinya, karena dia menemukannya dalam warisan master pola susunan 7 tingkat dalam benaknya. Apakah kamu benar-benar akan gagal?
Suling memuntahkan gas keruh dan berkata dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia gemetar dan tahu bahwa jika dia gagal, ayah mertua Jin akan membunuhnya. Suling, bagaimanapun juga, metode Kirin adalah metode harta karun dari binatang buas kuno Kirin. Apakah biji-bijian itu hanya biji-bijian hewan, yang melambangkan Kirin? Itu tidak memiliki arti khusus sama sekali. Kucing hitam itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam sesuai dengan penjelasannya. Suling terjebak dalam garis ke-100. Dia juga khawatir tentang situasi Suling. Xiao Hei, maksudmu bahkan tanpa biji-bijian ini, aku masih bisa menggunakan metode Kirin. Suling mengerutkan kening dan berkata dengan heran. Jika seperti yang dikatakan kucing hitam, biji ke-100 hanyalah biji hewan biasa, yang melambangkan Kirin dan tidak memiliki arti khusus, Suling dapat mempraktikkan metode Kirin dan menampilkan metode Kirin meskipun dia tidak mengerti arti dari biji ke-100. Aku tidak yakin, tetapi karena metode Kirin ini adalah keterampilan unik dari binatang buas kuno Kirin, bijinya mungkin adalah biji hewan. Kucing hitam itu tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. Kucing hitam dulunya adalah kaisar iblis dan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi dia belum mempraktikkan cara pola susunan dan tidak tahu apa-apa tentang pola susunan. Oleh karena itu, apa yang dia katakan tadi hanyalah spekulasi. Xiao Hei, waktu yang ditentukan akan segera tiba. Aku benar-benar tidak dapat memahami biji ke-100. Sekarang, aku hanya dapat melakukan seperti yang kamu katakan, mengabaikan biji ke-100, menyatukan biji lainnya, dan mencoba apakah aku dapat menggunakan metode Kirin. Mata Suling membara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir lebih jauh tentang situasi di depannya. Pada saat berikutnya, Suling mengambil kembali jiwanya tanpa berpikir. Segera, Suling melepaskan ki misterius di tubuhnya dan mengembangkan gerakannya sesuai dengan garis-garis yang telah ia temukan di tulang unicorn. Garis-garis itu, seperti tulisan tangan dan goresan yang mengalir, dibuat sketsa satu persatu, sangat misterius. Gerakan Suling bahkan lebih lancar. Suling melambaikan tangannya dan mengubah sidik jarinya terus-menerus. Ia secara akurat mengembangkan lebih dari 100 garis yang terukir di tulang unicorn. Secara bertahap, semakin banyak ki misterius yang dilepaskan dari tubuh Suling, yang membungkus Suling sepenuhnya. Dan tindakan Suling menjadi semakin cepat. Ki misterius itu berubah dengan tindakan Suling. Sesaat kemudian, ilusi halus muncul di belakang tubuh Suling. Suling tidak menyadari munculnya ilusi itu dan sama sekali tidak menyadarinya. Namun, para seniman bela diri di wilayah Tianwu di sekitarnya, termasuk Duke Jin, tercengang. Duke Jin terkejut dan gemetar. Dia menatap bayangan virtual di belakang tubuh Suling dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Bagaimana dia bisa memahami metode Kirin dalam waktu yang singkat? Ilusi virtual itu tidak akan pernah bisa menjadi bentuk Kirin." Dupa masih menyala, hampir padam, dan abu dupa naik bersama angin. Dengan abu dupa yang berterbangan, ilusi kehampaan di belakang Suling masih berevolusi. Ayah Jin mengerutkan kening dan tampak sangat berwibawa. Dia menatap dingin pada ilusi kehampaan dan meremas jari-jarinya. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Ayah mertua Jin sedikit takut, hatinya bergetar, dan berkata dengan suara dingin. Saat ini, dia menatap ilusi kehampaan dan merasa sangat luar biasa. Karena Sulinggang telah memikirkan tulang unicorn, dan wajahnya pucat. Jelas bahwa dia telah gagal. Tetapi sekarang, ki misterius dalam tubuh Suling dilepaskan, bentuknya benar-benar mulai berevolusi, dan terus-menerus bergabung menjadi ilusi kehampaan. Teror, mengerikan. Apakah Suling benar-benar berhasil mempraktikkan metode Kirin? Pada saat ini, Duke Jin tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Meskipun dia adalah seniman bela diri dari 9 puncak alam Tianwu, dia juga takut dengan metode Kirin. Karena Kirin adalah binatang buas kuno. Praktisi bela diri biasa dapat mengembangkan momentum mereka menjadi Kirin dan meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Jika Anda seorang pejuang di lingkungan Tianwu, berlatih metode Kirin dapat mengembangkan ki misterius Anda sendiri menjadi Kirin, dan efektivitas tempur Anda menjadi 2 kali lipat. Suling jelas hanya seorang pejuang di alam bela diri sejati, tetapi sekarang, Suling telah secara paksa mempromosikan kultivasi alamnya ke alam bela diri surga melalui metode rahasia. Dengan kata lain, Suling sekarang dapat menampilkan Suankinya. Sebelumnya, Suling melakukan transformasi sihir dan memadatkan naga dengan Suanki,
yang merupakan manifestasi dari kemampuan Su Ling untuk menampilkan Xuanqi. Sekarang, di belakang tubuh Su Ling, ada bayangan kehampaan lagi. Ki misterius yang tak berujung, semakin kuat dan kuat, terus-menerus menyatu menuju ilusi kehampaan. Su Lingmei menggigil dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengikuti kata-kata kucing hitam dan langsung mengabaikan butir ke-100. Dia menganggap butir itu sebagai butir hewan, yang tidak ada hubungannya dengan kultivasi metode Kirin. Seiring berjalannya waktu, ki misterius yang dilepaskan dari tubuh Su Ling semuanya telah menyatu pada ilusi kehampaan. Ilusi kehampaan itu perlahan mulai terwujud. Ya, Xuanqi memiliki esensi dari perwujudan, yaitu, Xuanqi disuntikkan ke dalam ilusi kehampaan dan mengubah ilusi kehampaan menjadi entitas Xuanqi yang terkondensasi. Naga itu adalah penampilan terbaik. Sekarang, Su Ling menggunakan metode Kirin. Jika dia berhasil, ilusi kehampaan itu akan menjadi Kirin. Bas, ruang persegi mulai bergetar. Su Ling, dengan mata sedikit terpejam, tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya bergetar. Energi mengerikan meledak dari telapak tangannya. Di belakangnya, hantu kehampaan mengeluarkan raungan binatang buas. Raungan, sebuah raungan terdengar. Su Ling tiba-tiba membuka matanya dan perlahan berdiri. Ilusi kehampaan di belakangnya berangsur-angsur berkembang menjadi entitas. Saat ini, Su Ling menggerakkan ki misteriusnya sendiri dengan gila-gilaan, membuatnya mengalir ke ilusi kehampaan. Didorong oleh kekuatan gila Su Ling, ki misterius dalam ilusi kehampaan mulai mengembun. Kemudian, dengan ledakan keras, hantu itu langsung berubah menjadi unicorn ganas setinggi beberapa meter. Energi merah api panas melayang di permukaan. Unicorn terbakar seperti nyala api, dan suhu di sekitarnya melonjak dalam sekejap. 5 seniman bela diri Tianwu tercengang dan gemetar, menatap Su Ling. Saat ini, unicorn api di belakang tubuh Su Ling telah mengembun menjadi bentuk, setinggi 7 atau 8 meter. Ada gelombang api yang mengerikan di sekujur tubuhnya, dan mulutnya terus mengaum. Apakah ini kekuatan metode Kirin? Api kilin meraung liar di belakangnya, dan momentum Su Ling melonjak hingga ekstrim. Mengandalkan kekuatan kucing hitam, tingkat kultivasi Su Ling hanya 5 tingkat level Tianwu, tetapi momentumnya saat ini secara langsung menghancurkan Duke Jin. Anda tahu, Duke Jin adalah seniman bela diri dengan 9 puncak di wilayah Tianwu. Kelopak mata Duke Jin melonjak dan dia tercengang. Su Ling benar-benar memikirkan tulang Kirin dan berhasil mempraktikkan metode Kirin yang legendaris. Meskipun saya tidak dapat mempercayainya, fakta di depan saya, dan unicorn api yang menderu, membuat Duke Jin harus mempercayainya. Metode Kirin, metode harta karun bawaan binatang buas kuno Kirin benar-benar dipahami oleh Anda dalam waktu setengah jam. Bakat seni bela diri Anda benar-benar mengerikan. Adipati Jin mengerutkan kening, tampak sangat berwibawa, dan berkata dengan suara yang dalam, sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa, kamu dapat mempraktikkan metode harta karun hewan buas kuno dengan sukses. Tidak heran Pangeran Agung akan begitu takut padamu, dan bahkan menganggapmu sebagai duri di mata dan duri di daging. Dia harus membunuhmu. Pada saat ini, ayah mertua Jin memegang tiang lampu emas di tangannya. Tiang lampu emas itu melonjak, dan semakin banyak kekuatan yang kuat berkumpul menuju tiang lampu emas itu. Hah, melihat bahwa ayah mertua Jin masih mengumpulkan kekuatan menuju tiang lampu emas itu, Su Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Di belakangnya, Kirin api masih meraung, dan udara di sekitarnya menjadi sangat panas di bawah pengaruh Kirin api. Su Ling menatap ayah mertua Jin dan bertanya, "Ayah mertua Jin, kau kalah. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, tiang lampu emas itu milikku. Su Ling, kau benar-benar hebat. Kau telah mencapai level yang belum pernah kulihat sebelumnya dalam hal bakat bela diri dan penguasaan metode rahasia. Namun, semakin banyak yang kau lakukan, semakin aku takut. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum Pangeran Agung naik tahta. Sekarang kau dan Pangeran Agung tidak tahan air dan api, dan Pangeran Agung harus membunuhmu. Aku tidak berani membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup." Wajah Adipati Jin sangat muram. Ia menundukkan kepalanya setengah, ekspresinya mengembun, dan niat membunuhnya tiba-tiba meledak dan mengunci tubuh Su Ling. "Kau ingin membunuhku?" Mendengar ucapan itu, Su Ling tertegun dan berkata dengan acuh tak acuh. "Bukannya aku ingin membunuhmu, tetapi kau tidak boleh hidup sebelum Pangeran Agung naik tahta. Jika kau ingin disalahkan,
kau dilahirkan di era yang salah. Ayah mertua Jin berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dia berdiri di tempat, memegang tiang lampu emas. Cahaya emas yang semakin kuat keluar dari tiang lampu emas dan menelan ayah mertua Jin dalam sekejap. Diikuti, hanya untuk mendengar ledakan keras, ayah mertua Jin memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan segera membuka sepasang sayap emas di belakangnya. Hancurkan untukku. Momentum Adipati Jin melonjak hingga ekstrim, dan dia berteriak dengan marah. Kekuatan yang menyembur dari tiang lampu emas disuntikkan dengan panik ke Adipati Jin. Boom! Suara keras. Saya melihat ada bintang-bintang dan fenomena langit di atas kepala ayah mertua Jin, yang sangat misterius, dan kekuatan ayah mertua Jin terhubung dengan bintang-bintang dan fenomena langit dalam. Sekejap, apa? Jantung Suling bergetar. Dia menatap lurus, dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Untuk membunuh Suling, ayah mertua Jin tidak ragu untuk menggunakan senjata harta karun tingkat surga dengan pola susunan untuk secara paksa menyuntikkan kekuatan ke dalam tubuhnya dan menerobos surga. Mengerikan, meskipun melakukan hal itu dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat, hal itu akan menghancurkan fondasi seni bela dirimu dan menyebabkan kegagalan kultivasi di paruh pertama kehidupanmu. Suling, aku harus membunuhmu untuk membasmimu demi pangeran. Ayah mertua Jin berteriak. Dia memegang tiang lampu emas. Pada saat ini, pola susunan pada tiang lampu emas bergetar liar dan meledak menjadi cahaya keemasan yang terang. 5 prajurit surgawi yang tetap di tanah gemetar dan ketakutan ketika mereka melihat bahwa Duke Jin akan menerobos alam surgawi dengan paksa dengan segala cara. Suling telah berlatih metode Kirin. Jika Duke Jin tidak menerobos alam surgawi dengan paksa, dia pasti bukan lawan Suling. Ya, Suling benar-benar monster. Baru setengah jam yang lalu dia bisa benar-benar memahami tulang Kirin dan berhasil mempraktikkan metode Kirin. Itu sangat mengerikan. 5 seniman bela diri Tianwu tanpa sadar menatap Suling. Orang ini benar-benar kuat. Jika dia bisa lolos dari Duke Jin dalam perang ini, dia akan cukup untuk mengejutkan seluruh kekaisaran Lanxing. Sayang sekali, penampilan Suling benar-benar terlalu memberontak. Akibatnya, Duke Jin tidak ragu untuk menghancurkan fondasinya dan secara paksa menerobos lingkungan surgawi untuk membunuh Suling. Suling pasti akan mati dalam perang ini. Suling, untuk membunuhmu, Kasim tua itu tidak ragu untuk menghancurkan fondasinya dan secara paksa menerobos alam surgawi. Kucing hitam yang berbaring di lautan amarah Suling, kini pupil matanya mengerut hebat, menatap dingin ke arah ayah mertua Jin, dan berkata dengan suara yang dalam, perang ini harus menghindari tepinya dan tidak dapat bertabrakan langsung dengannya. Bagaimanapun, dia telah menembus langit dan menghubungkan bintang-bintang. Jika dia ingin membunuhmu dengan segala cara, sulit bagimu untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Xiao Hei, aku baru saja berlatih metode Kirin. Aku perlu bertarung untuk mengasah metode Kirinku. Aku ingin melawannya secara langsung. Tatapan mata Suling sangat tegas. Telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar, dan api hitam gelap berkobar dengan liar. Kemudian dia langsung menyerbu ke arah Kirin di belakang tubuh Suling. Dengan ledakan keras, api hitam yang dicat itu langsung menyatu dengan Kirin api. Awalnya, unicorn merah api, setelah waktu yang lama, berubah menjadi hitam. Api yang menyala di tubuh Kirin berubah menjadi api hitam, yang membuat orang merasa gugup dan gemetar. Purgatory Kirin, seluruh tubuh Suling meledak, dan ki misterius di tubuhnya mengalir deras, mendukung penampilan unicorn. Langkah ini mirip dengan transformasi sihir kultivasi kucing hitam, yaitu mewujudkan ki misteriusnya sendiri. Namun, kali ini, Suling tidak hanya menampilkan perwujudan ki misterius, tetapi juga secara paksa mengintegrasikan api penyucian dan api neter miliknya sendiri ke dalam metode Kirin, sehingga Kirin api dan api penyucian dan api neter dapat diintegrasikan bersama dan memainkan kekuatan yang lebih kuat. Persepsi kucing hitam itu luar biasa. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan unicorn hitam di belakang tubuh Suling benar-benar mengerikan. Bahkan ruang di sekitarnya berfluktuasi, hampir runtuh, dan retakan dapat terlihat samar-samar. Sangat kuat, langkah ini bahkan lebih baik daripada transformasi sihirku. Kucing hitam itu menatap lurus dan terkejut. Suling tiba-tiba melangkah maju. Ia bertekad untuk melawan ayah mertua Jin. Saat itu, ia mengembangkan metode Kirinnya hingga ekstrim dan memadukan api neraka api penyucian ke dalam metode Kirin. Seluruh tubuhnya meletus menjadi kekuatan yang dahsyat,
ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan atmosfer menjadi sangat tertekan. Di tanah, kelima seniman bela diri Tianwu merasakan momentum yang dipancarkan oleh Su Ling, dan napas mereka menjadi lebih mendesak. Tekanan yang mengerikan ini membuat mereka tampak jelek. Saat itu, mereka menatap Su Ling dan ayah mertua Jin. Saat berikutnya, saya hanya mendengar raungan keras dari mulut ayah mertua Jin, dan kemudian saya melihat ayah mertua Jin bergegas menuju Su Ling seperti cahaya kemasan. Perang, Adipati Jin tampak ganas dan berteriak keras. Datanglah ke perang. Su Ling tidak takut dan berteriak. Saat itu, unicorn hitam di belakang Su Ling meraung hebat. Ia melangkah maju, ruang di sekitarnya berfluktuasi, dan kekuatan unicorn itu menyembur keluar dan membunuh ayah mertua Jin. Metode Kirin digunakan sepenuhnya oleh Su Ling. Kirin hitam yang dicat meraung seperti guntur. Api hitam Kirin menyala dengan liar, dan pola hewan misterius yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari Kirin hitam. Mengandalkan tiang lampu emas dengan pola susunan berkah, ayah mertua Jin tidak ragu untuk menghancurkan fondasinya dan secara paksa menerobos alam surgawi. Telapak tangannya dipenuhi dengan cahaya keemasan, menjepit keluar jejak telapak tangan. Cahaya keemasan itu sangat terang, dan dia menekan keras tubuh Su Ling. Padamkan, Adipati Jin tampak ganas dan bermartabat, dan berteriak. Kirin api penyucian, hancurkan untukku. Su Ling meraung dengan keras di mulutnya. Tubuhnya rapat, tangannya terjepit menjadi jejak tinju, dan dia menghantam jejak telapak tangan ayah mertua Jin. Pada saat itu, unicorn hitam di belakang Su Ling meledak dan berguling ke arah ayah mertua Jin. Momentum yang sombong itu menekan ruang di sekitarnya, mengakibatkan depresi dan distorsi ruang. Adegan itu sangat mengejutkan. Kelima seniman bela diri di wilayah Tianwu terkejut dan menatap pemandangan di langit. Apakah ini metode harta karun dari binatang buas kuno? Metode Kirin benar-benar kuat. Ya, dengan cara ini, Su Ling memiliki terlalu banyak metode harta karun untuk dikultivasikan. Bakat seni bela dirinya benar-benar melawan langit. Sungguh luar biasa bahwa bahkan metode Kirin dapat dipahami dalam waktu setengah jam. Tidak heran pangeran harus membunuhnya. Su Ling benar-benar kuat. Tuan Jin tidak ragu untuk menggunakan kekuatan di tiang lampu emas, bahkan untuk menghancurkan fondasinya dan secara paksa meningkatkan kultivasi alamnya. Tujuannya adalah untuk membunuh Su Ling. Jika ini tidak dapat membunuh Su Ling, itu terlalu jahat. Kelima seniman bela diri Tianwu itu, yang telah mengikuti Yin dengan kejam, adalah pelayan pangeran besar. Mereka secara alami tidak asing dengan ayah mertua Jin. Adipati Jin adalah seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Tianwu. Setengah dari dirinya hanya melangkah ke alam Tianxiang. Seniman bela diri tingkat ini jarang ada di sekitar pangeran besar. Sekarang, untuk membunuh Su Ling, membantu pangeran membasmi ancaman dan membersihkan batu sandungan di jalan ke depan, ayah mertua Jin tidak ragu untuk mempertaruhkan kultivasi seumur hidup. Semangat pengabdian kepada tuan kecil ini benar-benar mengharukan. Wang Huan dan Wu Qichai juga senang dan merasa ngeri. Setelah Su Ling berhasil mempraktikkan metode Kirin, mereka sangat terkejut. Ini karena metode Kirin adalah harta karun binatang buas kuno. Bagi seniman bela diri biasa, mengolah metode harta karun tingkat ini memang dapat meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat, tetapi sangat sulit untuk mengolah cara pembuatan harta karun semacam ini. Namun, meskipun sangat sulit, Su Ling berhasil berkultivasi dalam waktu setengah jam. Mengerikan, bakat bela diri Su Ling benar-benar terlalu jahat. Pada saat ini, kekuatan Su Ling telah melonjak hingga ekstrim. Kirin di belakangnya membakar api hitam, menderu di mulutnya dan menyerbu ke arah ayah mertua Jin. Ayah Jin tampak sangat bermartabat. Dia membuat banyak sekali jejak telapak tangan di tangannya. Dia mengembangkan telapak tangan yang menghancurkan tulang dan menghancurkan hati hingga ekstrim. Jejak telapak tangan di seluruh langit membuat orang gemetar dan merasa takut. Raungan, Kilin meraung dan menggigit ayah mertua Jin. Seketika, unicorn, yang membakar api hitam di seluruh tubuhnya, dengan ganas menyerbu jejak telapak tangan itu. Pada saat itu, ayah mertua Jin membuat jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, yang menutupi tubuhnya seperti jaring laba-laba. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan itu menekan Su Ling dengan keras, mencoba menekan Su Ling. Namun, unicorn di belakang Su Ling, seperti binatang buas yang bergegas ke pegunungan, menabrak jejak telapak tangan itu dengan panik. Boom, boom, semburan suara terus berdering. Di ruang ini, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya retak dengan gila-gilaan.
Cahaya keemasan tampak menyebar ke sekeliling, dan ruang bergetar hebat, hampir hancur berantakan. Apa yang bisa kau lakukan bahkan jika kau berlatih metode Kirin? Aku tidak percaya, aku masih tidak bisa menekanmu. Kau hanya 5 tingkat wilayah Tianwu, dan jika aku melangkah ke wilayah Tianxiang, kau akan terlalu jahat. Ayah Jin mengerutkan kening dan berteriak. Saat ini, tangannya masih meremas jejak telapak tangan. Telapak tangan pemecah tulang dan pemecah hati yang ia kembangkan adalah keterampilan tingkat surga, yang cukup kuat untuk menghancurkan banyak orang kuat. Boom, boom, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya meletus menjadi cahaya keemasan terang, yang meledak keluar dari jantung telapak tangan ayah mertua Jin dan menekan ke arah Suling. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, berteriak keras dan meraung, Purgatory Kirin, perang. Pada saat yang sama, Suling sekali lagi mengembangkan metode Kirin. Ia memiliki kekuatan kucing hitam. Meskipun kucing hitam itu adalah 5 tingkatan alam Tianwu, kekuatan kucing hitam yang sebenarnya mendekati puncak alam Tianwu. Oleh karena itu, kekuatan internal Suling tidak kalah dari seorang prajurit tingkat atas di alam Tianwu, dan bahkan sebanding dengan seorang prajurit tingkat rendah di alam Tianxiang. Keterampilan pemurnian tubuh yang dipraktikkan oleh Suling adalah formula alam dan bintang. Keterampilan ini tidak lengkap dan tak terkalahkan. Kemudian, Suling mempraktikkan formula pedang 9 Suantian. Formula pedang ini sangat kuat. Ini berasal dari formula penciptaan dan bintang. Ini sangat kuat. Namun dalam peperangan ini, Suling tidak menggunakan rumus penciptaan dan bintang, melainkan hanya metode Kirin. Karena Sulinggang perlu mengasah metode Kirinnya, Suling sekali lagi mengembangkan metode Kirin hingga ekstrim. Ruang di belakangnya hampir runtuh, dan Kirin hitam dengan panjang 7 atau 8 meter muncul lagi. Unicorn itu terbakar dengan api. Api itu adalah api neraka yang sangat panas, yang dapat semakin meningkatkan kekuatan metode Kirin. Suling berteriak keras dan tiba-tiba mendesak sayapnya di belakangnya. Dia mempraktikkan metode Kirin dan banyak metode harta karun. Dia dapat bertarung jarak dekat dengan Duke Jin. Memikirkan hal ini, saya hanya mendengar ledakan keras. Sosok Suling menghilang ke dalam ruang dalam sekejap. Alis Duke Jin terkunci dan telapak tangannya terus-menerus difoto. Dia menatap dingin ke ruang dan mencoba menangkap jejak Su Ling. Namun, ketika Suling muncul lagi, dia telah datang ke Duke Jin. Mata ayah Jin tenggelam dan berteriak, "Ayo!" Pada saat ini, hanya ada lengan di antara Suling dan ayah mertua Jin. Mereka sangat dekat, dan kekuatan mereka hampir menyatu. Bang! Ruang bergetar sedikit, dan kekuatan mereka menyatu, menghasilkan getaran ruang yang gila. Riak-riak muncul di seluruh bagian langit, seperti gelombang di air, yang merupakan garis-garis yang dihasilkan oleh kekuatan dahsyat yang mengguncang udara. Betapa kuatnya, 5 seniman bela diri Tianwu yang tetap di tanah gemetar dan berdebar-debar. Baik Suling maupun ayah mertua Jin membakar kekuatan mereka sendiri secara ekstrim dan tidak lagi menahan diri. Di bawah tatapan orang banyak, diikuti oleh ledakan keras. Suling tampak sangat serius dan melemparkan tinjunya ke ayah mertua Jin. Pertarungan antara keduanya dipicu dan dibagi. Adipati Jin meraung dengan marah, menepuk-nepuk telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya dengan tangannya, dan bertabrakan dengan tinju Suling. Suling berteriak keras dan meludah sehingga Xingzi terbang keluar. Kirin di belakangnya seperti binatang buas, terbakar dengan api hitam di sekujur tubuhnya. Dengan jejak tinjunya, dia melompat keras ke arah ayah mertua Jin dan mencoba melahapnya sepenuhnya. Boom! Api hitam membakar seluruh tubuh, dan unicorn besar itu langsung menelan ayah mertua Jin. Pada saat ini, ayah mertua Jin mengambil foto telapak tangannya di langit, berwarna emas dan berusaha menahan serangan Kirin. Bang-bang! Semakin banyak jejak telapak tangan mengenai tubuh Kirin, dan Kirin hitam itu memar di sekujur tubuhnya. Cakar kanan Kirin yang ganas menepuk ayah mertua Jin. Bang! Cakar kanan Kirin hitam jatuh di dada ayah mertua Jin. Di dada ayah mertua Jin, bekas darah yang menakutkan tertinggal, dan tulang-tulang putih terlihat samar-samar. Bang! Duke Jin menyemburkan darah dari mulutnya, dan seluruh pria itu jatuh ke belakang dan terbang lebih dari 10 meter jauhnya. Sungguh kuat, itu layak menjadi harta karun binatang buas kuno. Kultivasi alamnya jauh lebih buruk daripadaku, tetapi dengan harta karun binatang buas kuno, dia dapat menutupi celah yang begitu besar. Itu benar-benar luar biasa. Duke Jin gemetar dan mengerutkan kening.
Dia tahu bahwa jika pertempuran terus berlanjut seperti ini, dia akan sangat sulit untuk membunuh Suling. Karena penguasaan Suling terhadap metode Kirin hampir mencapai puncaknya setelah diasah tadi. Dia tidak terlihat seperti seorang seniman bela diri yang baru saja berlatih metode Kirin. Semakin kuat dia, semakin aku ingin membasminya dan membersihkan rintangan bagi Pangeran Agung. Ayah mertua Jin berkata dengan dingin. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dalam tabrakan tadi, dia berada di arah angin dan langsung terluka oleh Suling Sen. Kekuatan tempur Suling benar-benar mengerikan. Tetapi semakin kuat Suling, semakin besar keinginan Adipati Jin untuk membunuh Suling. Karena Pangeran Agung dan Suling memiliki kebencian yang besar. Sebagai anggota keluarga kerajaan, Pangeran Agung juga dapat menjadi pangeran. Sangat penting untuk membasmi Suling untuk mencapai hegemoni. Ho, Adipati Jin menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang kental, aku tidak mampu kehilangan perang ini. Bagaimanapun, aku harus membunuh Suling. Jika Anda tidak dapat membunuh Suling, maka penggunaan senjata berharga oleh Duke Jin, tanpa ragu-ragu untuk menghancurkan fondasinya dan secara paksa meningkatkan kultivasi wilayahnya, sama saja dengan pemborosan. Memikirkan hal ini, ayah mertua Jin tanpa sadar mengerutkan kening, memancarkan beberapa warna ganas di bagian bawah matanya, dan berteriak, datanglah ke perang. Suling menatap ayah mertua Jin dengan dingin dengan mata muram. Dia tampak sangat bermartabat dan berteriak, bertarung. Duke Jin muncul di sini, mewakili keinginan pangeran besar, dan kebencian antara Suling dan pangeran besar hampir mencapai tingkat ketidakcocokan. Setelah perang ini, jika Suling tidak mati, dia pasti akan membalas dendam pada Pangeran Agung. Oleh karena itu, Adipati Jin bertekad untuk membunuh Suling, sehingga Pangeran Agung akan memiliki satu ancaman yang lebih sedikit. Adipati Jin sangat marah, dan wajahnya diolesi dengan beberapa warna suram. Dia melepaskan ki gelap dari seluruh tubuhnya. Dalam waktu singkat, momentum yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya, dan ruang yang ditekan oleh momentum yang mendominasi meraung, yang hampir terdistorsi. Apakah ini kekuatan seni bela diri yang sebenarnya di langit? Suling segera menarik napas dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Saya harus mengakui bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, momentum Adipati Jin telah meningkat beberapa kali lipat, yang sama sekali berbeda dari yang tadi. Suling, jangan lupa bahwa dia masih memiliki harta di tangannya. Apakah kamu yakin ingin menghadapi pertempuran? Kucing hitam itu tampak berwibawa dan mengingatkan Suling. Saat ini, kucing hitam itu berada di lautan udara Suling, terus-menerus menyuntikkan Suanki ke dalam tubuh Suling, mendukung pertempuran Suling. Bagaimanapun, ia perlu mengonsumsi banyak Suanki untuk melakukan metode Kirin. Mari kita hadapi. Aku takut setelah perang ini, pangeran tertua dan aku bahkan akan mencabik-cabik wajah kami sepenuhnya. Ketika kami kembali ke ibu kota kekaisaran setelah ujian mahasiswa baru, keluarga kerajaan pasti akan menyerangku. Tatapan mata Suling sangat tegas. Jika dia bisa, dia benar-benar tidak ingin mencabik-cabik wajahnya dengan keluarga kerajaan sekarang. Bagaimanapun, tingkat kultivasinya baru saja mencapai tingkat ganda dari level Zhenwu, dan dia belum melangkah ke level Tianwu. Dalam hal ini, Suling tidak memiliki kemampuan perlindungan diri. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena bantuan kucing hitam itu, aku khawatir Suling akan mati 100 kali. Suling, di keluarga kerajaan, ada seni bela diri Yin Yang dan bahkan seni bela diri tertinggi. Kamu harus berpikir jernih. Kucing hitam itu mengerutkan kening dengan berat hati dan mengingatkannya. Hehe, apakah aku punya pilihan? Pangeran Agung mencoba segala cara untuk membunuhku. Sebelumnya, dia menggunakan seni bela diri Zhenwu, seni bela diri Tianwu, dan sekarang dia bahkan menggunakan seni bela diri puncak 9 Tianwu. Jika aku tidak melawan lagi, aku khawatir seni bela diri Tianxiang akan membunuhku selanjutnya. Suling tidak bisa menahan tawa. Keluarga kerajaan memiliki latar belakang yang kaya, yang sudah lama diharapkan Suling, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Pangeran Agung benar-benar harus membunuhnya, dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan orang kuat setingkat Duke Jin. Saat ini, Suling membenci Pangeran Besar. Jika dia tidak mati kali ini, dia harus membalaskan dendam Pangeran Besar. Baiklah, begitu. Kucing hitam itu segera mengangguk. Dia dan Suling Rong adalah satu. Secara alami, dia bisa merasakan tekad Suling dan berkata dengan suara yang dalam, kalau begitu bertarunglah. Bagus.
Su Ling minum banyak dan matanya tegas. Kemudian, hanya dengan mendengarkan suara, kiang, pedang Tianhuang yang sangat tajam muncul di telapak tangan Su Ling. Pada saat yang sama, Su Ling juga melakukan metode kirin. Di belakangnya, sebuah kirin dengan api hitam muncul. Tidak diragukan lagi, pada saat ini, Su Ling mengeluarkan semua alat dan metode harta karunnya. Pedang Tianhuang, api neraka dunia bawah, dan metode kirin semuanya merupakan cara yang kuat di tangan Su Ling. Datanglah berperang. Su Ling memegang pedang surgawi, dan kirin di belakangnya menyatu dengan api neraka. Pada saat ini, momentum dalam tubuhnya melonjak ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat mengerikan. Mata ayah Jin dingin dan suram. Dia memegang tiang lampu emas dan mengukir pola susunan di atasnya. Tiang lampu ini adalah harta karun yang luar biasa. Baru saja, ayah mertua Jin secara paksa menghancurkan wilayah itu, yang bergantung pada kekuatan tiang lampu emas. Pada saat itu, ayah mertua Jin memegang tiang lampu emas. Seluruh pria itu seperti dewa perang. Dia berdiri di udara dan menatap dingin ke arah Su Ling yang tidak jauh darinya. Seluruh tubuh Su Ling terbakar oleh perang, dan momentumnya melambung hingga ekstrim, seperti dewa iblis. Dia menggunakan semua kemampuannya tanpa ragu. Dengan kekuatan alam surgawi dan tiang lampu emas, aku akan mengeluarkan semua kekuatanku dan dapat membunuhnya. Ayah Jin tampak berwibawa, matanya tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, bertarung. Untuk sesaat, ayah mertua Jin membangkitkan sayap emas di belakangnya, dan seluruh orang itu berubah menjadi cahaya keemasan. Dia masih memegang tiang lampu emas di tangannya, seolah-olah dia telah menjadi senjata panjang emas, yang sangat tajam, dan bergegas ke Su Ling. Su Ling berteriak keras. Dia bertekad dan telah lama memutuskan untuk bertarung langsung. Seluruh tubuhnya terbakar hingga ekstrim. Pedang Tianhuang di tangannya menari-nari liar, dan pedang yang sombong itu meledak. Setelah itu, mata Su Ling tenggelam dan berteriak, 10.000 pedang milik sekte. Api penyucian kirin, hancurkan untukku. Su Ling tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan menggunakan begitu banyak harta karun. Kembalinya 10.000 pedang adalah hukum tertinggi, yang diwarisi dari hukum tertinggi 10.000 pedang. Itu adalah hukum tertinggi yang ditinggalkan oleh para leluhur paviliun Raja Pedang. Itu sangat kuat. Adapun kirin api penyucian, Su Linggang memahaminya. Itu dibentuk dengan menggunakan metode kirin dan api dunia bawah api penyucian. Pedang yang menggunakan 10.000 pedang untuk kembali ke klan adalah pedang surgawi dan harta karun dari teras raja. Dapat dikatakan bahwa Su Ling mengerahkan seluruh kekuatannya dalam perang ini tanpa ragu-ragu. Su Ling menggunakan metode harta karun tertinggi dan senjata harta karun tertinggi. Seketika, Su Ling memotong pedang panjang di tangannya. Dengan pedang ini, momentum pedang yang tak berujung menyerang Duke Jin seperti gelombang yang naik ke seluruh langit. Pada saat yang sama, unikorn hitam di belakang Su Ling membuat raungan yang mengerikan dan bergegas menuju ayah mertua Jin. Ayah Jin berubah menjadi cahaya keemasan, memegang tiang lampu emas dengan pola susunan di tangannya, meremas telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan menepuk pedang dan unikorn hitam. Boom! Kekuatan pedang yang tak berujung dan unikorn hitam menghantam tubuh ayah Jin dengan keras. Adipati Jin tiba-tiba memuntahkan darah. Wajahnya ganas. Dia melemparkan tiang lampu emas di tangannya ke arah unikorn hitam. Dengan ledakan keras, unikorn hitam meledak dan api hitam yang dicat menyebar di bawah pemboman tiang lampu emas. Metode kirin Su Ling hancur, hanya menyisakan api neraka api penyucian. Su Ling mengendalikan api neraka api penyucian dengan jiwanya dan membakarnya ke Adipati Jin. Adipati Jin menjerit, matanya tegas dan tak tertandingi, dan dia tidak merasa takut. Jejak telapak tangannya jatuh dengan liar dan mengenai momentum pedang yang luar biasa dan api neraka. Boom, boom, ruang bergetar terus-menerus. Pertarungan antara Su Ling dan Adipati Jin menjadi semakin berani. Seiring berlalunya waktu, pertempuran menjadi sangat panas. Metode kirin, rusak, dan Su Ling mengendalikan api neraka. Api hitam itu sama cerdiknya dengan ular mamba hitam, menggigit ayah mertua Jin. Momentum pedang yang menakutkan, langsung memotongnya. Wajah Duke Jin berubah drastis, dan telapak tangannya jatuh berulang kali, mencoba menghancurkan potensi pedang Su Ling. Tapi, pedang yang dipotong Su Ling sangat aneh. Itu tampak seperti pedang sederhana tanpa kekuatan berlebihan, dan langsung memotongnya ke ayah mertua Jin. Duke Jin menepuk telapak tangannya,
Bang-bang, beberapa kali, jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bertabrakan dengan potensi pedang. Namun pedang itu terpotong seperti bambu, menghancurkan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghantam bahu ayah mertua Jin. Ziz, suara retakan yang tajam terdengar. Kemudian, saya melihat lengan kanan ayah mertua Jin langsung terpotong oleh pedang, seluruh lengannya terpotong, dan darah menyembur keluar seperti pegas. Ah! Lengan kanannya terpotong. Adipati Jin berteriak dengan keras. Kekuatan pedang tadi benar-benar terlalu kuat. Dia meremehkan musuh dan terpotong oleh kekuatan pedang itu. Kerugiannya sangat besar. Darah terus mengalir dari lengan ayah Jin yang patah. Adipati Jin tanpa sadar melangkah mundur dan membuka jarak lebih dari 10 meter dari suling. Lengan kanannya terpotong dan terluka. Dia harus pulih dengan cepat. Keringat dingin sebesar kacang besar menetes dari dahi ayah Jin. Wajah ayah Jin pucat. Pedang tadi menyebabkan kerusakan serius padanya. Tanpa diduga, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan kalah di tanganmu. Mata ayah Jin tampak sedih dan galak, dan hatinya tidak rela. Demi membunuh suling, dia bahkan tidak ragu menggunakan kekuatan tiang lampu emas untuk menerobos. Namun, sekarang, dia masih dihancurkan oleh suling. Keterampilan kultivasi suling tidak lebih lemah darinya. Selain itu, harta karun di tangan suling juga bermutu tinggi. Fantastis, luar biasa. Ketika Adipati Jin pertama kali mendengar nama suling, suling baru saja lulus ujian menara Suantian. Saat itu, suling baru saja berada di wilayah Yuanwu. Namun, sekarang, siapa sangka baru setengah tahun. Suling benar-benar mencapai alam Zhenwu. Melalui metode kultivasi harta karun misterius, dia dapat meningkatkan alamnya ke alam Tianwu dalam waktu singkat. Disalahkan, sungguh luar biasa bahwa ada sihir misterius seperti itu di dunia ini. Adipati Jin berdarah dari mulutnya dan lengan kanannya terputus. Meskipun itu tidak akan menyebabkan cedera fatal bagi seniman bela diri setingkatnya, itu akan membuat kekuatannya anjlok. Dia masih berdarah di lengan kanannya yang patah, yang membuatnya pucat. Dia mengerutkan kening, menatap suling dengan wajah tanpa darah, dan meraung, aku tidak berani membiarkanmu pergi dari sini hidup-hidup. Aku benar-benar tidak berani. Mata Adipati Jin suram dan muram. Dia semakin takut dengan kekuatan suling. Terlebih lagi, ketika dia menganggap pangeran dan suling sebagai musuh, jika suling terus tumbuh, aku khawatir tidak akan lama lagi suling akan menjadi penghalang terbesar bagi pangeran untuk maju. Pada saat itu, bisakah Pangeran Agung naik tahta? Aku khawatir itu sulit. Memikirkan hal ini, ayah mertua Jin tanpa sadar menggigit gigi dan lidahnya, dengan paksa menstabilkan pikirannya yang kacau, menatap suling dengan dingin, dan meraung liar, perang. Aku harus membunuhmu demi ambisi besar Pangeran Agung. Adipati Jin, tahu bahwa dia adalah seorang pejuang di langit, tetapi masih sulit untuk membunuh suling. Jika suling terus tumbuh, saya khawatir tidak ada yang bisa membunuh suling di masa depan. Pada saat ini, seluruh tubuh Adipati Jin terbakar dengan liar. Dia melepaskan semua kekuatannya, dan seluruh wajahnya merah dan biru. Tidak diragukan lagi bahwa saat ini, kekuatan yang dilepaskan oleh Adipati Jin telah mencapai batasnya sendiri. Suling menatap ayah mertua Jin dan terkejut. Dia tahu bahwa ayah mertua Jin telah melakukan semua yang dia bisa untuk membunuhnya, bahkan membakar esensi darahnya sendiri. Bahkan jika Adipati Jin dapat memenangkan pertempuran ini, saya khawatir dia tidak akan bertahan sampai pertempuran berakhir. Karena, dalam pertempuran tingkat ini, begitu Anda membakar esensi darah, Anda sedang membakar kehidupan. Ketika esensi darah habis, kehidupan prajurit akan berakhir di sini. Sudah waktunya untuk mengakhiri semua ini. Suling menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa ayah mertua Jin ingin mati bersama, tetapi sangat disayangkan bahwa Suling tidak akan memberi ayah mertua Jin kesempatan ini sama sekali. Pada saat ini, tubuh Adipati Jin bersinar dengan emas, dan kekuatannya terbakar liar. Dia mengembangkan semua keterampilan kultivasinya hingga ekstrim. Dia menunjukkan telapak tangan hati yang menghancurkan tulang dan keterampilan anak laki-laki surga dan bumi, dan memegang tiang lampu emas dengan pola susunan berkah di tangannya. Ini semua adalah kartu Adipati Jin. Di belakang tubuhnya, bahkan ada bintang dan fenomena langit, yang dapat terlihat samar-samar. Setelah mencapai alam langit, seni bela diri dapat dihubungkan dengan bintang dan fenomena langit. Untuk membunuh seni bela diri tingkat ini,
kita perlu memutus hubungan antara seni bela diri dan bintang serta fenomena langit. Munculnya bintang dan fenomena langit juga melambangkan bahwa Adipati Jin mengorbankan kekuatan terakhirnya. Ho, Suling memuntahkan udara keruh di mulutnya, memegang erat pedang Tianhuang di kedua tangannya, lalu mengangkat pedang panjang itu tinggi-tinggi. Bang! Tiba-tiba, momentum pedang yang kuat dan mendominasi mengembun di badan pedang-pedang Tianhuang. Segera setelah itu, seluruh tubuh Suling membakar api hitam. Di belakangnya, seekor unicorn muncul lagi. Mulut unicorn itu terus meraung seperti guntur, yang sangat mengejutkan. Pukulan terakhir akan menentukan hasilnya. Mata Suling tiba-tiba tenggelam dan langsung memotong pedang panjang di tangannya. Pada saat yang sama, unicorn hitam di belakangnya juga bergegas menuju ayah mertua Jin. Adipati Jin memuntahkan darah di mulutnya, matanya galak, mengumpulkan seluruh tenaganya di tubuhnya dan bergegas menuju Suling. Pada saat ini, di saat yang sama, Suling, yang telah memotong pedang panjang, menghantamkan token emas di tangannya langsung ke arah ayah mertua Jin. Boom! Suara ledakan terdengar. Dua energi mengerikan saling bertabrakan. Langit retak dan retak. Gelombang seperti ombak muncul di angkasa, dan sisa daya yang dihasilkan setelah tabrakan menyebar ke sekeliling. Ayah Jin terus memuntahkan darah. Dia menatap dingin ke segala sesuatu di depannya sampai token emas itu meledak keluar dari sisa daya dan mengenai dadanya. Dia terbang mundur seperti layang-layang yang putus. Pada saat ini, bintang-bintang dan fenomena langit yang menjulang di belakangnya tiba-tiba menjadi redup dan menghilang. Sudah berakhir, ayah Jin merasa sedikit tidak percaya. Seluruh tubuhnya terlepas dan hancur oleh token emas. Pada saat itu, ayah mertua Jin tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap dadanya. Token emas itu menghancurkan dadanya dan meninggalkan lubang darah. Melalui lubang darah, Anda dapat melihat jantung yang ditembus oleh token emas. Darah mengalir keluar, vitalitas terus-menerus berlalu. Ayah mertua Jin menatap Suling dengan beberapa senyum pahit di wajahnya. Dengan suara keras, dia jatuh ke tanah dan meninggal. Untuk sesaat, jantung yang tertusuk itu berhenti berdetak, dan darah mewarnai tubuh ayah mertua Jin menjadi merah. Kelima seniman, bela diri Tianwu sangat terkejut. Mereka melihat ayah Jin terbunuh dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua gemetar dan merasa sangat takut. Saat berikutnya, mereka semua menatap Suling, dan mata Suling juga tertuju pada mereka. Sekarang setelah aku mencabik-cabik wajahku dengan Pangeran Agung dan membunuh Kasim yang paling dekat dengan Pangeran Agung, kamu tidak ada artinya untuk hidup. Suling berkata dengan wajah tanpa ekspresi dan nada tenang. Adipati Jin dibunuh oleh Suling dengan harta karun. Kelima prajurit Tianwu juga terbunuh. Darah mereka mengotori tanah dan menembus celah-celah batu. Gunung-gunung dan hutan di sekitarnya hampir rata dengan tanah oleh pasukan tempur, bebatuan bumi retak, dan pohon-pohon hancur dan terpotong. Suling mengumpulkan kekuatan internalnya, menyingkirkan api neraka, jatuh dari udara dan mendatangi Wang Huan dan Wu Qichai. Ayo pergi, ujian mahasiswa baru akan segera berakhir. Suling menatap Wang Huan dan Wu Qichai dan memastikan bahwa mereka tidak terluka. Dia berkata dengan suara yang dalam, pertempuran antara aku dan Pangeran Agung akan resmi dimulai. Wang Huan dan Wu Qichai terdiam. Mereka menatap Suling untuk waktu yang lama. Di depan mereka, bocah lelaki berusia 17 tahun itu benar-benar tumbuh terlalu cepat. Tanpa disadari, pemuda itu melangkah ke Zhenwu dari alam Yuanwu, mempraktikkan banyak seni dan rahasia harta karun, dan mempromosikan kultivasi alam ke alam Tianwu. Sekarang, anak laki-laki itu telah berlatih metode Kirin, yang merupakan metode harta karun binatang purba dengan kekuatan tak terbatas. Wang Huan dan Wu Qichai tidak dapat menahan napas. Mereka berdua tahu betul bahwa saya khawatir tidak akan lama lagi sebelum pemuda ini akan berada di panggung seniman bela diri yang kuat dan menarik banyak perhatian. Suling hanya tersenyum tipis melihat keterkejutan yang ditunjukkan oleh Wang Huan dan Wu Qichai. Kemudian dia berjalan ke arah depan dan siap meninggalkan 100.000 gunung. 2 hari kemudian, Suling, Wang Huan dan Wu Qichai secara resmi meninggalkan 100.000 gunung. Di belakang mereka, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi terus-menerus. Gunung-gunung, seperti bagian belakang binatang besi hitam, penuh dengan kekuatan dan keindahan. Akhirnya meninggalkan 100.000 gunung. Semangat Wu Qichai yang tegang tiba-tiba mengendur. Dia tidak bisa menahan napas lega.
Dia menatap kota Raja Ming yang tidak jauh di depan. Dia merasa sangat bersemangat dan berkata sambil tersenyum. Ya, ribuan murid masuk, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Wang Huan mengangguk dan tersenyum tak berdaya. Di antara 100.000 gunung, terjadi konflik sengit antara perguruan tinggi Danwu, Paviliun Jianwang, dan Villa Fengbo, dan bahkan pembunuhan berdarah dan pembantaian. Aku khawatir hanya sedikit seniman bela diri yang bisa keluar hidup-hidup kali ini. Su Ling hanya merasa lega mendengar apa yang dikatakan Wu Qichai dan Wang Huan. Dia tanpa ekspresi dan tidak bisa melihat apakah itu kegembiraan atau kesedihan. Dia memang tumbuh banyak dalam uji coba mahasiswa baru ini. Di satu sisi, kekuatan fisiknya diperkuat lagi. Di sisi lain, pikirannya menjadi lebih kuat. Diasah di 100.000 gunung, ranah kultivasi Su Ling juga mencapai ranah Zhenwu. Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia hanya tingkat kedua dari Zhenwu, dia yakin bahwa dia pasti bisa masuk dalam 50 besar daftar pertempuran Zhenwu. Namun, bukan tujuan Su Ling untuk masuk dalam daftar pertempuran Zhenwu. Karena terlalu banyak hal yang terjadi di 100.000 gunung, Su Ling masih memiliki rasa takut yang tersisa, terutama kemunculan pria berjubah darah itu. Su Xiaomei membangkitkan darah Phoenix, mengeluarkan kekuatan Phoenix dan membunuh pria berjubah darah itu. Namun, sebagai gantinya, Su Xiaomei dibawa pergi dari medan angkasa ini. Sampai sekarang, Su Ling bahkan tidak tahu kemana Su Xiaomei dibawa. Su Ling sedikit cemas di dalam hatinya, tetapi dia tahu pilihan di depannya. Dia harus berlatih keras, kemudian berlatih keras, terus berlatih, meningkatkan prestasinya dan meningkatkan kekuatannya. Hanya setelah dia memasuki alam Tianwu, dia memiliki kesempatan untuk mengejar jejak Su Xiaomei. Ho, Su Ling menarik napas dalam-dalam, lalu memuntahkan napas keruh. Ayo pergi, ayo kembali ke kota Raja Ming. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Tatapannya sangat tegas, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Bagus, Wang Huan dan Wu Qichai menjawab. Segera, ketiganya berjalan ke kota Raja Ming bersama-sama. Karena periode waktu ini adalah akhir dari ujian mahasiswa baru, gerbang kota Raja Ming selalu terbuka. Selama periode ini, seniman bela diri kembali ke kota Raja Ming satu demi satu. Pada saat ini, di kediaman Tuan Kota, sudah ada banyak seniman bela diri yang meninggalkan 100.000 gunung hidup-hidup setelah mengikuti ujian mahasiswa baru. Wakil Presiden San Changkong selalu memiliki seringai penghinaan di wajahnya. Dia adalah tamu berpangkat tinggi. Saat ini, dia sedang duduk di rumah kepala kota, dan di sebelahnya adalah tetua Baiking. Wakil Presiden San Changkong berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah Su Ling bisa keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup. Dia begitu sombong dan membunuh Feng Xiaoyu. Orang-orang di Villa Fengbo akan membunuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Wakil Presiden San Changkong, tetua Baiking segera mengerutkan kening, menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, dan berkata dengan suara yang dalam, haha, orang-orang yang beruntung memiliki penampilan mereka sendiri, jadi jangan ganggu Wakil Presiden San Changkong untuk lebih khawatir. Akademi Danwu dan Paviliun Jianwang hidup berdampingan dengan damai di permukaan, tetapi diam-diam, gelombang pasang surut, dan perkelahian kecil di antara mereka terus muncul. Tetua Baiking, saudara seperguruan Su Ling, setidaknya adalah murid dekan. Sebagai wakil presiden perguruan tinggi Danwu, saya harus menunjukkan perhatian saya kepada Su Ling. San Changkong tersenyum beberapa kali dan setengah menyipitkan matanya. Saat ini, di dalam hatinya, dia sudah menentukan bahwa Su Ling akan mati. Karena dia sudah mendengar berita itu sebelumnya. Orang-orang yang ingin membunuh Su Ling kali ini bukan hanya dari Fengbo Villa, tetapi juga pangeran tertua dan sekte hantu mayat. Dengan bantuan ketiga kekuatan ini, perguruan tinggi Danwu telah berkontribusi pada kebakaran itu. Su Ling tidak akan pernah keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup. Bahkan mahasiswa baru Paviliun Jianwang akan mati dengan menyedihkan di 100.000 gunung. Senyum di wajah Wakil Presiden San Changkong bahkan lebih makmur ketika dia berpikir bahwa semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang akan mati di 100.000 gunung tanpa tulang. Sungguh disayangkan, sangat disayangkan bahwa para siswa yang baru saja bergabung dengan Paviliun Raja Pedang memiliki bakat seni bela diri yang baik. Sangat disayangkan bahwa mereka terbunuh karena mereka memilih sekte yang salah. Namun, jika mereka ingin menyalahkan, mereka hanya dapat menyalahkan Su Ling. Jika bukan karena kesombongan Su Ling,
mereka tidak akan terlibat. Su Ling benar-benar sombong. Dia pertama-tama membuat marah pangeran besar dan memintanya untuk membunuhnya. Kemudian dia menyinggung kekuatan jahat seperti Sekte Hantu Mayat dan meminta Sekte Hantu Mayat untuk membunuhnya dengan segala cara. Dia datang ke kota Raja Ming untuk berpartisipasi dalam persidangan mahasiswa baru. Dia bahkan lebih tidak mau stabil dan benar-benar membunuh Feng Xiaoyu. Anda tahu, Feng Xiaoyu adalah pemimpin Villa Fengbo. Su Ling membunuh Feng Xiaoyu di depan umum, yang setara dengan menamparkan wajah Villa Fengbo. Villa Badai, bagaimanapun, bahkan dengan cara apapun, harus membunuh Su Ling. Su Ling telah melakukan begitu banyak kejadian keji sehingga orang-orang marah. Jika dia tidak mati, itu akan terlalu tidak masuk akal. San Changkong, apakah kamu hanya ingin Su Ling dibunuh? Tetua Baiking tidak ingin membuat kesepakatan palsu dengan Wakil Presiden San Changkong lagi. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Dia menatap San Changkong dengan dingin dan bertanya, "Tetua Baiking, jangan marah. Aku khawatir bukan hanya aku yang ingin Su Ling dibunuh, tetapi juga orang-orang besar di kota Raja Ming." San Changkong segera tersenyum beberapa kali dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak takut pada Tetua Baiking dan berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Baiking mengerutkan kening dan menatap orang-orang besar itu, kata San Chang. Tiba-tiba dia merasa dingin di hatinya. Su Ling benar-benar buruk kali ini. Hehe, Tetua Baiking, sebaiknya kamu berdoa agar Su Ling adalah satu-satunya yang meninggal kali ini, bukan semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang. San Changkong berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, mendengar ini, ekspresi Tetua Baiking berubah drastis. Dia tiba-tiba bereaksi bahwa tidak ada mahasiswa baru di Paviliun Jianwang di antara para murid yang kembali satu demi satu selama periode ini. Apakah itu? Sialan, jika semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang meninggal di 100.000 gunung, perguruan tinggi dan Wumu akan disalahkan. Aku akan melaporkan ini kepada pemimpin paviliun. Pada saat itu, perguruan tinggi dan Wu akan menanggung kemarahan Paviliun Jianwang. Penatua Baiking menatap tajam ke arah Wakil Presiden San Changkong dan berteriak dengan suara yang dalam. Haha, Penatua Baiking, jangan lupa bahwa ini adalah Gunung 100.000. Selama mahasiswa baru memasuki Gunung 100.000 untuk berpartisipasi dalam ujian mahasiswa baru, mereka akan hidup dan mati. Mereka kaya dan tidak bisa menyalahkan orang lain. Bahkan jika semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang terbunuh, apa hubungannya dengan perguruan tinggi dan Wu? Wakil Presiden San Changkong segera tertawa beberapa kali, menatap dingin ke arah Penatua Baiking dan bertanya. Penatua Baiking sangat marah dan matanya muram. Dia menatap Wakil Presiden San Changkong dan berteriak dingin, haha, terserah pada Master Paviliun untuk memutuskan apakah itu ada hubungannya dengan itu. Penatua Baiking, saya sarankan Anda untuk menutup mata terhadap kematian Su Ling. Su Ling benar-benar pantas mati. Dia sombong dan telah menyinggung terlalu banyak orang besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa kematian Su Ling di 100.000 gunung adalah hal yang baik untuk Paviliun Jianwang dan Akademi Danwu. Itu jauh lebih baik daripada mati di ibu kota kekaisaran. Wakil Presiden San Changkong menyipitkan matanya dan segera menyeka beberapa warna licik di bagian bawah matanya. Tatapannya tertuju pada Pangeran Agung dan berkata, kadang-kadang, sebagai semut pengganggu yang rendah hati, Anda harus menunjukkan sikap yang rendah hati. Karena begitu semut pengganggu menyinggung orang besar, mereka akan mati tanpa tempat pemakaman. Anda lihat, Su Ling adalah contoh yang berdarah. Setelah mengatakan ini, Wakil Presiden San Changkong segera duduk. Dia menuangkan segelas anggur, lalu berdiri dan berjalan cepat ke arah pangeran. Selamat kepada Pangeran Agung. Selamat kepada Pangeran Agung. Wakil Presiden San Changkong berdiri di depan pangeran, minum anggur dan berkata sambil tersenyum. Pangeran tersenyum beberapa kali. Dia juga menuangkan segelas anggur, menyesapnya, dan berkata sambil tersenyum, Wakil Presiden San, saya tidak tahu harus memberi selamat kepada siapa. Sebenarnya, pangeran sangat gembira di dalam hatinya. Dia tahu bahwa San Changkong sedang memberi selamat kepadanya atas sesuatu, tidak lebih dari bahwa Su Ling telah berhasil disingkirkan, tetapi dia tidak dapat mengatakannya dengan jelas. Bagaimanapun, dia adalah pangeran. Dia lahir di keluarga kerajaan dan mewakili kepentingan keluarga kerajaan. Su Ling juga murid langsung Luo Wushuang, apapun yang terjadi. Jika Luo Wushuang tahu bahwa Su Ling tewas di tangannya,
itu pasti akan memperburuk konflik antara keluarga kerajaan dan paviliun Raja Pedang. Tentu saja, pangeran tahu bahwa begitu Su Ling terbunuh, Luo Wushuang akan meragukannya. Lagi pula, pertentangan antara dirinya dan Su Ling sudah lama diketahui, tetapi selama belum ada bukti konklusif, siapa yang berani mengatakan bahwa Su Ling dibunuh oleh rakyatnya? Ini adalah seni pikiran. Ketika status mencapai tingkat pangeran besar, lebih sering daripada tidak, itu bergantung bukan pada kekuatan, tetapi pada kekuatan dan pikiran. Haha, bagaimanapun, langkah pangeran besar itu pasti untuk membasmi bencana besar bagi kaisar. Orang itu kejam dan kejam. Dia tidak takut pada orang-orang besar. Sialan, sialan, San Changkong tertawa. Pangeran besar tidak mengatakan apa-apa dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan San Changkong. Dia hanya menatap San Changkong untuk waktu yang lama dan berkata, kematian orang itu tidak ada hubungannya denganku. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang menginginkan dia mati. Ya, orang itu benar-benar menyebalkan. Dia hanya tidak punya kesempatan yang tepat. San Changkong mengangguk. Dia tahu bahwa pangeran itu sengaja melepaskan tanggung jawabnya, tetapi San Changkong tahu bahwa jika Su Ling benar-benar terbunuh, pangeran itu yang harus disalahkan. Sayangnya, Su Ling meninggal di 100.000 gunung tanpa bukti apapun. Tetua Baiking tetap berada di dekatnya. Dia bisa mendengar percakapan antara San Changkong dan pangeran dengan jelas. Hal yang paling mengkhawatirkan tentang ujian mahasiswa baru ini terjadi. Su Ling terlalu keras kepala. Kalau tidak, Anda pasti bisa menghindari bahaya ini. Tetapi Su Ling harus mengambil bagian dalam ujian mahasiswa baru, yang secara langsung memberi pangeran besar kesempatan. Tidak diragukan lagi, Su Ling harus mati kali ini. Tetua Baiking khawatir. Dia tampak sangat bermartabat dan meninggalkan aula rumah kepala kota dan berjalan menuju halaman rumah kepala kota. Selama periode ini, murid-murid baru kembali dari 100.000 gunung untuk kembali ke kediaman kepala kota. Tetapi di antara para siswa baru ini, saya belum pernah melihat siswa baru paviliun Jianwang. Benarkah seperti yang dikatakan oleh orang terkutuk San Changkong, kekuatan jahat dari sekte hantu mayat, untuk membunuh Su Ling, bahkan para mahasiswa baru, telah diberantas. Memikirkan hal ini, wajah tetua Baiking tiba-tiba menjadi pucat dan merasa menyeramkan. Tidak pernah. Ini adalah satu-satunya pikiran di hati tetua Baiking. Su Ling terbunuh. Sebagai seorang tetua, dia sudah harus disalahkan. Jika semua murid yang datang untuk berpartisipasi dalam persidangan mahasiswa baru terbunuh kali ini, sebagai seorang tetua, saya khawatir dia hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Waktu berlalu menit demi detik. Setengah siang berlalu, tetapi saya masih tidak melihat mahasiswa baru dari paviliun Jianwang kembali ke sini. Ini membuat tetua Baiking lebih khawatir. Sesuatu pasti telah terjadi. Tetua Baiking mengerutkan kening dan tampak sangat berat. Pangeran tertua dan wakil presiden San Changkong masih minum. Mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan satu sama lain. Mereka terus minum sampai pangeran tertua mabuk. Kemudian mereka tersenyum dan berkata, orang itu benar-benar sial. Aku mengirim ayah mertua Jin untuk membunuhnya. Jika orang itu tidak mati, itu akan terlalu jahat. Mendengar pidato itu, wakil presiden San Changkong terkejut. Nima, untuk membunuh Su Ling kecil, sang pangeran mengirim ayah mertua Jin. Itu benar-benar masalah besar. Wakil presiden San Changkong juga menduduki jabatan tinggi di perguruan tinggi Danwu. Oleh karena itu, dia tidak asing dengan ayah mertua Jin. Adipati Jin adalah tangan kanan pangeran besar. Pada saat yang sama, Adipati Jin juga mewakili keinginan Pangeran Agung. Kali ini, Pangeran Agung mengirim Adipati Jin untuk membunuh Su Ling, yang tidak diragukan lagi menunjukkan tekad Pangeran Agung untuk membunuh Su Ling. Selain itu, Adipati Jin juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di wilayah Tianwu, dan dia memegang senjata harta karun Tianji dengan pola susunan di tangannya. Oleh karena itu, kekuatan menyeluruh Adipati Jin sebanding dengan Tianxiang Jingwu tingkat rendah. Tingkat kekuatan ini, bahkan jika ditempatkan di lemari Raja Pedang, juga termasuk yang teratas. Tetapi sekarang, untuk membunuh Su Ling, pangeran tertua bahkan tidak ragu untuk menggunakan seni bela diri tingkat ini. Itu benar-benar terlalu memenuhi syarat. Namun, ini juga memastikan pembunuhan Su Ling tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, mudah bagi Adipati Jin untuk menghancurkan dan membunuh Su Ling dengan beberapa seniman bela diri di wilayah Tianwu. Wakil Presiden San Changkong diam-diam senang,
tetapi dia berpura-pura serius di wajahnya. Dia dengan cepat menepuk Pangeran Agung dan dengan sengaja mengingatkannya, "Pangeran Agung, bukankah kamu mengirim Adipati Jin untuk berbisnis?" Mendengar ini, tubuh pangeran tertua tiba-tiba membangkitkan semangat, dan seluruh orang segera bereaksi. Dia menatap San Cangkong dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, "Duke Jin dikirim oleh saya untuk melindungi saudara laki-laki dan perempuan ke-9 Fuling." Petik 2. Baiklah, Pangeran Besar, hari ini adalah akhir dari ujian mahasiswa baru. Saya yakin Pangeran ke-9 dan Putri Fuling telah kembali ke kediaman penguasa kota. Ayo pergi dan lihat. San Cangkong tersenyum beberapa kali, menatap Pangeran Besar dan berkata, "Bagus." Pangeran mengangguk dan tersenyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan, Cangkong bisa menjadi seorang pria. Pada saat ini, Pangeran tertua perlahan berdiri dan berjalan menuju halaman kediaman penguasa kota. Dia berkata, "Ayah Jin melindungi saudara laki-laki dan perempuan ke-9 Fuling. Kali ini, mereka akan mendapatkan tempat yang bagus di ujian Gunung 100.000. Rumah besar Chengzu, di halaman. Saat ini, sudah banyak prajurit yang kembali ke kediaman kepala kota. Mereka berkumpul dan mendiskusikan apa yang telah mereka lihat dan dengar di 100.000 gunung. Prajurit-prajurit ini berasal dari perguruan tinggi Danwu dan desa Fengbo. Mereka tidak memiliki siswa di paviliun Jianwang. Tetua Baiking berdiri di halaman untuk waktu yang lama. Dia menunggu setengah siang, tetapi dia tidak sabar menunggu siswa paviliun Jianwang kembali. Saat ini, Tetua Baiking merasa sedih dan memiliki firasat buruk. Mungkin, seperti yang dikatakan San Cangkong, semua mahasiswa baru di paviliun Jianwang takut mati. Sialan, Tetua Baiking tampak sangat jelek dan menatap dingin ke aula kediaman kepala kota. Saat ini, Pangeran Besar dan San Cangkong berjalan bersama dari aula ke halaman. Mereka berbicara dan tertawa, terutama Pangeran Tertua, yang wajahnya sedikit merah dan jelas mabuk. Pangeran Tertua selalu mengenakan beberapa seringai menghina di wajahnya. Dia memperhatikan bahwa Tetua Baiking sedang menatapnya saat ini. Dia langsung mengerutkan kening dan tampak serius. Dia berkata dengan keras, "Tetua Baiking, aku tidak tahu di mana pangeran menyinggungmu. Tetapi itu membuatmu tampak begitu marah." Tetua Baiking mengerutkan kening. Pangeran Tertua lahir di keluarga kerajaan dan memiliki status bangsawan. Tetua Baiking tidak dapat memprovokasi dia. Oleh karena itu, Tetua Baiking harus tersenyum, melengkungkan tangannya ke arah Pangeran Besar untuk menunjukkan rasa hormatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Hehe, Pangeran Besar itu kaya dan memiliki status bangsawan. Beraninya aku menatap Pangeran Besar dengan marah." Baru tahu. Pangeran Besar tiba-tiba mendengus dingin. Dia adalah Pangeran Besar dari keluarga kerajaan. Yang mulia, Pangeran dari Kekaisaran Lanxing di masa depan, juga Pangeran negara ini. Setelah Kaisar Li meninggal karena sakit selama 100 tahun, dia akan mewarisi wilayah yang begitu luas. Meskipun paviliun Raja Pedang kuat, itu masih belum cukup untuk bersaing dengan keluarga kerajaan. Bagaimanapun, keluarga kerajaan memiliki lebih banyak daripada paviliun Raja Pedang. Alis Tetua Baiking bergetar. Dia benar-benar tidak berani menyinggung Pangeran Agung, tetapi itu tidak berarti bahwa Pangeran Agung dapat mempermalukannya. Di depan Pangeran Agung, mulutnya penuh dengan sarkasme. Itu benar-benar penuh kebencian. Mata Penatua Baiking tiba-tiba tenggelam, melambaikan lengan bajunya dengan berat, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Hari ini adalah akhir dari ujian mahasiswa baru. Aku akan meninggalkan rumah kepala kota dan bertemu dengan mahasiswa baru paviliun Raja Pedangku di gerbang kota." Haha, mendengar perkataan Tetua Baiking, San Cangkong yang sedikit mabuk, tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baiking, haruskah kukatakan kau naif atau naif dan tidak kompeten? Aku sudah jelas mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa beberapa murid tidak akan pernah bisa kembali hidup-hidup." Mendengar ucapan itu, Tetua Baiking langsung mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jika sesuatu terjadi pada Suling, perguruan tinggi Danwu mu akan sepenuhnya disalahkan." Pada saat ini, seniman bela diri lain di halaman melihat ke arah Tetua Baiking dan berbicara dengan galak. Sepertinya Tetua Baiking masih dalam kegelapan. Dia sama sekali tidak tahu. Para mahasiswa baru paviliun Jianwang dibantai di 100.000 gunung. Tidak mungkin bagi siapapun untuk keluar hidup-hidup. Ya, Tetua Baiking masih konyol menunggu di sini.
Dia tidak terburu-buru untuk membantu para mahasiswa baru di Paviliun Raja Pedang mengumpulkan mayat mereka di 100.000 gunung. Aduh, sungguh malang bagi para murid baru yang baru saja bergabung dengan Paviliun Raja Pedang. Mereka memang sangat malang. Jelas mereka memiliki bakat bela diri yang bagus, tetapi karena mereka bergabung dengan Paviliun Raja Pedang, mereka dikepung dan digantung di 100.000 gunung, dan semuanya meninggal dengan menyedihkan di 100.000 gunung. Semua murid yang keluar dari 100.000 gunung hidup-hidup tidak dapat menahan napas dan merasa kasihan kepada para murid yang tidak bersalah yang meninggal dengan menyedihkan. Bagaimanapun, orang-orang itu tidak bersalah, tetapi mereka masih dikepung dan dibunuh oleh dua kekuatan perguruan tinggi Danwu dan Desa Fengbo. Ketajaman Penatua Bai Qing sangat menakjubkan. Ketika dia dengan jelas mendengar komentar para murid, matanya tiba-tiba menjadi dingin, matanya menatap para murid dengan muram, dan berkata dengan marah, "Apa yang baru saja kalian bicarakan?" Semua murid terdiam dan terdiam. Mereka tidak berani menyinggung Penatua Bai Qing. San Changkong mencibir beberapa kali, lalu mendatangi Bai Qing Chang dan berkata dengan acuh tak acuh, Bai Qing, kamu jelas mendengar apa yang mereka katakan tadi. Mengapa repot-repot mempermalukan mereka lagi?" Pangeran tertua juga berdiri dan berkata, "Itu benar. Para mahasiswa baru, Paviliun Raja Pedang meninggal dengan menyedihkan di 100.000 gunung. Apa hubungannya dengan para murid itu? Kematian mereka yang tragis di sana hanya dapat menunjukkan bahwa mereka tidak kompeten. Memasuki 100.000 gunung untuk berpartisipasi dalam ujian itu berbahaya. Bukankah normal untuk mati di dalamnya?" Sebagai seorang atasan, Pangeran Besar memegang kekuasaan di tangannya dan memandang rendah orang lain, sama sekali mengabaikan kehidupan orang-orang itu. Baginya, tidak ada bedanya mati satu orang yang tidak penting dengan mati 1.000 orang yang tidak penting. Lagi pula, orang-orang yang mati itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pangeran Agung selalu tersenyum tipis. Bahkan setelah mengetahui bahwa semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang telah hancur dan meninggal dengan menyedihkan di 100.000 gunung, dia masih tersenyum seperti biasa, tanpa sedikit pun rasa sedih, apalagi belas kasihan dari atasan. Wajah Bai Qing Chang tidak berdarah. Dia memimpin tim untuk memulai persidangan mahasiswa baru ini. Namun sekarang, semua mahasiswa baru di Paviliun Jianwang meninggal dengan menyedihkan di 100.000 gunung. Yang terpenting adalah kematian mereka tidak jelas. Ketika dia kembali ke Paviliun Jianwang, saya khawatir dia hanya bisa meminta maaf dengan kematian. Suling, apakah mereka semua mati? Tetua Bai Qing panik dan tercengang. Tidak hanya Suling tetapi juga para mahasiswa baru yang tidak bersalah itu meninggal kali ini. Melihat ekspresi bingung di wajah Tetua Bai Qing, San Changkong menduga bahwa Tetua Bai Qing benar-benar tertekan. Sebagai wakil presiden perguruan tinggi Danwu, dia mewakili kepentingan perguruan tinggi Danwu, dan perguruan tinggi Danwu serta Paviliun Jianwang bersaing. Sekarang, semua mahasiswa baru Paviliun Jianwang telah terbunuh, yang jelas merupakan kabar baik bagi Akademi Danwu. Namun, karena rasa kemanusiaannya, San Changkong dengan cepat berjalan ke arah Penatua Bai Qing, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Penatua Bai Qing, menghiburnya, "Penatua Bai Qing, jangan terlalu sedih. Sungguh kasihan bagi mahasiswa baru itu, tetapi 100.000 gunung benar-benar berbahaya. Dapat dimengerti bahwa mahasiswa baru di Paviliun Jianwang lemah dan terbunuh di dalam. Kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Mendengar penghiburan San Changkong, mata Penatua Bai Qing tiba-tiba tenggelam dan menatap San Changkong dengan dingin dengan sedikit amarah. Changkong tunggal ini, menghibur, jauh lebih buruk daripada berbicara menentang orang. Karena mahasiswa baru Paviliun Jianwang lemah, mereka terbunuh di 100.000 gunung. Apakah ini ejekan terhadap kualitas pendaftaran yang buruk di Paviliun Jianwang? Sialan, hei, aku khawatir tidak akan ada orang baru yang bergabung dengan Paviliun Raja Pedang di masa depan. Sekarang tampaknya hanya masalah waktu sebelum Paviliun Raja Pedang merosot. Pangeran Agung menghela nafas tak berdaya, mengungkapkan rasa kasihan di dalam hatinya dan berkata. Mendengar ini, Tetua Bai Qing merasa semakin tidak nyaman. Seperti yang dikatakan Pangeran, ujian baru seringkali melambangkan kekuatan antar sekte. Jika semua murid baru Paviliun Jianwang terbunuh kali ini, itu berarti kekuatan Paviliun Jianwang buruk. Tidak ada yang akan bergabung dengan Paviliun Jianwang di masa depan. Kemudian, dalam jangka panjang, Paviliun Raja Pedang pasti akan merosot. Haha, Pangeran, kamu masih tegak.
San Cangkong tertawa. Namun, ketika San Cangkong tertawa, tawa dingin penghinaan terdengar. Ya, pangeran tertua benar-benar jujur. Dia mengirim begitu banyak orang untuk membunuhku dan mengira itu aman. Tapi sayang sekali aku kembali hidup-hidup. Dengarkan saja suaranya.